juga berarti jangan sampai kita berani menganggap haram atau sesat yang diajarkan Nabi yang sebelumnya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah melaknat syariat yang diajarkan Nabi sebelumnya. Yang tidak boleh ditirukan itu adalah akidah atau tauhidnya yang telah rusak atau yang telah menyelisihi dengan yang diajarkannya para nabi tersebut, karena semua nabi itu agamanya Islam karena satu tauhid, satu tujuan, walau mungkin dalam penyebutannya berbeda akan tetapi tujuannya satu, zat yang menciptakan semua alam semesta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Yang tahu diri akan tahu makna kemerdekaan negeri kami. Yang kami maksud tahu diri sendiri di sini tahu diri secara rinci beserta tahu keilmuannya yang terdapat pada diri sendiri dan sudah diilmui keseluruhannya dan mengimaninya. Karena ada ilmu kalau tidak beriman atau tidak diimani dengan adanya ilmu tersebut, ibarat wadah yang tengkurap atau bocor di bawahnya atau akan dimuntahkannya. Agama itu dibangun dari diri sendiri karena agama Islam sebagai bekal setiap diri manusia yang dilahirkan ke muka bumi ini. Oleh sebab itu adanya kalimat barang siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya. Kepercayaan dengan yang disebut diri itu yang mana? Oleh sebab itu kami akan uraikan dengan makna kemerdekaan negeri kami ini juga agar tidak sampai memperhalakan diri sendiri atau menuhankan diri sendiri. Kami mulai dengan angka dari tahun 1945 Agustus atau bulan 8 tanggal 17 dari angka 1 dari tahun asal usul diri atau diri manusia dari alam yang diproses ibu bapak setelah janin berusia 120 hari sudah wujud bayi. Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruhnya di dalam jasad dan setelah itulah bayi bersaksi kepadanya dan menyatakan yang berhak disembah hanya Dia, yang artinya ada dua yang bersaksi dan yang disaksikan. Jangan sampai dipahami yang bersaksi dengan yang disaksikan satu, seperti yang nabinya dianggap sama dengan Tuhan atau menyesuskan dirinya sendiri. Dari angka 1 intinya di awal kehidupan setiap diri manusia dibekali agama Islam untuk dilaksanakan di kehidupan ini agar sampai akhir hayatnya tetap iman Islam. Sama dengan di awal kehidupan itu
dan itu sebagai tujuannya manusia dihidupkan. Dari angka 9, setiap diri manusia yang dilahirkan secara normal dikasih lubang 9 untuk supaya dijaga dari hal yang bersifat buruk, karena manusia dibekali sifat baik juga, sifat sebaliknya atau sifat buruk, agar manusia dapat memilah dan memilihnya, karena semuanya akan ada pertanggungjawabannya. Angka dari 4 dari tahun kemerdekaan negeri kami, manusia terdiri dari 4 unsur, dari elemen api, udara, air, dan tanah sebagai bahan utamanya, yang berasal dari alam yang diproses dari bapak ibu menjadi jasad atau panca indera, pikiran, dan hati. Dari 4 elemen tersebut juga menjadi cikal bakal 4 nafsunya manusia yang dapat mengembang 70.000 karakternya manusia di dunia ini. Seperti gambaran mesin printer, dari 4 dasar warna menjadi sejuta warna. Angka 5 dari tahun kemerdekaan negeri kami ini, setiap diri manusia terdiri dari jasad, pikiran, hati, jiwa, dan ruhnya manusia. Dan kelimanya masing-masing pengetahuannya berbeda-beda dan sebutannya berbeda-beda. Yang ada di jasad disebut ilmu syariat, yang ada di hati pikiran disebut tarekat atau torekoh. Keilmuan yang ada di jasad, pikiran, dan hati disebut ilmu muamalah atau ilmu amalan. Yang ada di jiwa disebut ilmu ma'rifat. Maksudnya yang dapat ma'rifat ke zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu cuma wilayahnya rasa yang ada di jiwa, yang berhubungan atau berdekatan dengan ruh. Sedangkan yang di ruh disebut ilmu hakikat. Maksudnya hakikatnya yang telah bersaksi dan menyatakan yang berhak disembahannya dia itu ruhnya manusia kepadanya atau kepada dia. Keilmuan yang ada di jiwa dan yang ada di ruh atau yang disebut keduanya dengan sebutan rohani disebut ilmu muhasafah. Keduanya ilmu yang terdapat di jiwa dan ruh atau rohani dari kata iman Islam. Dari bulan Agustus atau bulan 8, yang artinya bila manusia banyak harta diwajibkan berzakat, dan untuk diberikan salah satu dari 8 golongan, yang berarti bila negeri ini disebut negeri yang subur makmur, sumber alamnya melimpah, seharusnya tidak ada rakyat yang cemas besoknya kelaparan. Itu pun kalau yang berkepentingan juga tidak cemas anak turunnya takut miskin. Angka 17 dari tanggal hari kemerdekaan negeri kami ini, setiap diri diberi nikmat panca indera. Kulit peraba dikasih nikmat ada 2, dapat meraba, merasakan halusnya, kasarnya semua benda. Dan kita sebagai umat akhir zaman diajarkan bersyukur dengan sholat subuh 2 rakaat.
Manusia dikasih telinga dengan dapat memahami semua zatnya suara dari 4 penjuru, dan kita diajarkan bersyukur dengan sholat zuhur 4 rakaat. Manusia dikasih panca indera atau hidung yang dapat makrifat dengan adanya semua benda gas dari 4 penjuru. Kita sebagai umat di akhir zaman diajarkan bersyukur dengan sholat asar 4 rakaat. Manusia dikasih mata yang dapat makrifat dengan adanya benda yang berwarna ketiga arah, ke depan, ke kanan, dan ke kiri. Kita sebagai umat di akhir zaman dianjurkan dengan bersyukur sholat maghrib 3 rakaat. Manusia dikasih panca indera mulut yang dapat makrifat dengan adanya semua rasa masakan, dengan adanya asam, asin, manis, pahit, dengan diajarkan bersyukur dengan sholat isya 4 rakaat. Semua nikmat yang ada di panca indera berjumlah 17 itu kita diwajibkan sholat 5 kali dalam sehari. Bukan berarti Allah butuh gantinya nikmat yang diberikan ke makhluknya, akan tetapi itu cuma sarana agar umat manusia tidak melupakan atas semua apa yang didapatkan, atau agar tidak ingkar dengan nikmat yang didapatkan atas semua itu. Karena yang kufur akan mendapat siksa dan akan tersiksa selama-lamanya. Kemerdekaan negeri kami tanggal 17 Agustus juga tepat 17 Ramadan, yang berarti tepat hari nuzulul Quran, dan di hari itu juga tepat hari di mana Sayyidina Ali tertusuk pedang oleh qori terbaik di masa itu. Proklamasi kemerdekaan dilakukan setelah jam 10, di mana cucu baginda Nabi Muhammad SAW wafat dengan mengenaskan dari ulah penguasa yang biadab dengan terpenggalnya kepalanya. Konon katanya sampai saat ini kepalanya masih segar tersimpan di Mesir. Kembali ke judul yang kami buat, siapa yang paham dirinya juga paham dengan hari kemerdekaan negeri kami. Kalau kalimat ini kita balik, siapa yang tidak tahu dengan dirinya sendiri maka akan berkhianat ke negeri kami. Itulah faktanya yang ada. Dalam pengertian siapa yang tidak mengilmui dirinya secara benar dan tepat, maka mereka para pemuja berhala. Para pemuja berhala ada dua. Yang satu memperhalakan dirinya sendiri dari akibat hanya iman satu sisi ayat Allah, titik-titik dekat titik-titik ingkar dengan sisi ayat Allah, titik-titik di atas titik-titik. Yang sebaliknya juga menjadi pemuja berhala, Tuhannya dianggap berjisim seperti para pemuja berhala yang Tuhannya dipatungkan, atau oleh mereka Tuhannya disebut berfisik seperti sifatnya Adam. Orang-orang yang ingin mengganti bendera negeri kami karena buta dengan tiga simbol warna merah, putih, dan hijau yang ada pada dirinya,
setiap dirinya manusia. Semua ketiga warna itu wajib diilmui dengan ilmu agama, karena hidup tidak dapat dipisahkan dari agama Islam. Yang salah iman disebut non-muslim, walau yang dilakukan dari syariat yang diajarkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ataupun semua syariatnya para nabi dilakukan. Bila imannya tidak sama dengan para nabi, maka disebut juga non-muslim. Juga berarti jangan sampai kita berani menganggap haram atau sesat yang diajarkan nabi yang sebelumnya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah melaknat syariat yang diajarkan nabi sebelumnya. Yang tidak boleh ditirukan itu adalah akidah atau tauhidnya yang telah rusak, atau yang telah menyelisihi dengan yang diajarkannya para nabi tersebut, karena semua nabi itu agamanya Islam, karena satu tauhid, satu tujuan, walau mungkin dalam penyebutannya berbeda, akan tetapi tujuannya satu, zat yang menciptakan semua alam semesta ini. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.